Baik, setelah saya melakukan cuci tangan, kita bisa memposisikan bayi pada tempat yang hangat. Kemudian kita bisa melepas dari pakaian bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan umum, yaitu yang pertama adalah mengukur dari gizi dari neonatus, di mana untuk mengukur gizi kita bisa melihat dari panjang dari neonatus dan berat neonatus. Kita letakkan pada timbangan dan kita ukur juga panjangnya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, kita lanjutkan lagi, yaitu pemeriksaan, yaitu melihat dari warna kulitnya. Di sini kita bisa melihat apakah warna kulitnya merah, kemerahan, atau cyanosis atau kekuningan. Apabila kulitnya itu tampak cyanosis, biasanya bisa kita curigai adanya kelainan jantung. Pada normalnya, neonatus mengalami cyanosis itu pada hari pertama, yaitu tampak pada ujung jarinya. Selanjutnya, apabila dia itu tampak pucat pada bagian tubuhnya, itu kita bisa curigai adanya anemia yang berat. Selanjutnya, apabila bayi tampak kekuningan, kita bisa curigai adanya kadar bilirubin yang tinggi dalam serum darahnya. Selanjutnya, kita bisa periksa, yaitu untuk keaktifannya. Pada neonatus, pada bagian ekstremitas normalnya adalah melakukan gerakan fleksi, dan pada tungkai dan lengannya dia akan melakukan gerakan simetris. Apabila melakukan gerakan asimetris, bisa kita curigai adanya patah pada tulangnya. Kemudian kita juga bisa melihat apakah dia itu diam atau tidak. Apabila diam, kita bisa curigai adanya kelumpuhan. Berikutnya kita lanjutkan dengan tangisannya. Apa tangisannya itu merintih, melemah, atau melengking. Apabila melengking, kita bisa curigai adanya gangguan neurologis, dan apabila melemah, kita bisa curigai adanya gangguan pada pernafasannya. Selanjutnya yaitu kita bisa memeriksa, yaitu dari wajahnya. Apakah wajahnya itu tampak normal, atau dia itu tampak adanya sindrom Down atau kretinisme. Kemudian untuk suhu tubuhnya bisa kita ukur pada bagian anusnya. Nah, untuk suhu tubuhnya sendiri, bayi normalnya adalah 36,5 sampai dengan 37,5. Apabila terjadi panas yang menyeluruh, itu bisa dikarenakan karena faktor dari lingkungan. Sedangkan apabila pada bagian ekstremitasnya itu terasa dingin, sedangkan pada bagian badannya itu terasa panas, kita bisa curigai adanya sepsis. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pada neonatus secara rinci. Yang pertama adalah dari kulitnya. Untuk kulitnya sendiri, pada neonatus normalnya dia itu akan dilindungi atau dilapisi oleh zat seperti lemak yang kita namakan dengan vernix caseosa. Kemudian kita juga bisa melakukan perabaan, di mana kita bisa mencari apakah ada edem, kemudian apakah ada tumor. Ketika ada tumor, kita bisa mencatat untuk lokasinya, kemudian besar tumornya, kemudian untuk konsistensinya. Selanjutnya, kita juga bisa mencari apakah ada turgor. Untuk turgor itu sendiri, di mana ketika kita menemukan turgor itu, kita bisa menekan pada area tersebut. Normalnya pada kulit itu, ketika kita tekan dalam waktu kurang dari 2 detik, dia itu akan kembali seperti semula. Namun pada turgor dia tidak kembali dengan cepat.
Untuk turgor ini sendiri dia dikarenakan kekurangan gizi pada bayi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu lingkar kepala. Untuk lingkar kepala itu sendiri saya akan melakukan pemeriksaan yaitu mulai dari glabella di sini melingkari rotobilo occipitalis externa sampai dengan glabella lagi. Kemudian kita masukkan ke dalam kurva Nellhaus. Nah, di sini kita bisa menginterpretasikan apabila dia itu di antara kurang dari negatif 2 sampai dengan positif 2 standar defisiasi, dia merupakan mesosefali. Namun apabila dia itu posisinya kepalanya itu lebih dari positif 2 standar defisiasi, dia merupakan makrosefali. Dan apabila lingkar kepalanya kurang dari negatif 2 standar defisiasi, dia merupakan mikrosefali. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan pada ubun-ubun besar. Untuk ubun-ubun besar sendiri kita bisa mendeteksi apakah di situ ubun-ubun besarnya sudah menutup, kemudian apakah ada kraniosinosis, kemudian apakah ada molage, kemudian apakah di situ untuk sutura sagittalisnya sudah menutup atau belum, seperti itu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada wajah. Untuk pemeriksaan pada wajah sendiri kita bisa melihat apakah dia itu dismorfik, apa dia itu mongoloid, apa dia itu normal. Selanjutnya kita juga bisa memeriksa yaitu pada bagian matanya. Nah, pada bayi itu sulit untuk kita periksa bagian matanya karena dia itu kondisinya masih menutup mata. Nah, kita bisa memeriksa dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Nah, di sini kita bisa melihat apakah ada hypertelorism atau antara mata kanan dan ke kiri itu jaraknya terlalu jauh. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ada katarak, di mana di bagian pupilnya itu dia itu akan diselimuti seperti lapisan putih gitu. Kemudian adanya konjungtivitis pada bayi yang dikarenakan adanya kuman. Kemudian kita bisa juga periksa pada bagian telinganya. Nah, untuk telinga itu sendiri normalnya dia itu sejajar dengan posisi mata. Nah, kita bisa melihat apa di sini adanya telinganya itu sejajar atau dia itu low set R, atau dia juga bisa kita ketahuinya adanya tragus. Kemudian pada bagian hidungnya apakah di bagian hidungnya ada defisiasi septum, kemudian apa di situ ada pernafasan cuping yang kita curigai adanya kelainan pada parunya. Nah, selanjutnya kita juga bisa periksa pada bagian mulutnya. Untuk mulutnya itu sendiri kita bisa deteksi apakah adanya sakis pada bagian saccus palatum, saccus geniculosum, atau saccus pada labiogenitosum, atau saccus pada labio. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa yaitu pada bagian bibir. Nah, pada bibirnya kita bisa periksa apakah bibirnya itu terdapat cyanosis, kemudian pada bagian dagunya apakah ada bagian dagunya itu sendiri ada mikrogenetia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada dada. Untuk dada itu sendiri yaitu saya yang pertama akan melakukan inspeksi. Untuk inspeksinya sendiri saya akan melihat untuk bentuknya. Pada neonatus bentuk normalnya adalah
seperti tong. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk kondisi dari payudaranya baik pada perempuan maupun neonatus yang pria. Karena biasanya mengalami suatu pembesaran yang dipengaruhi oleh hormon pada sang ibu. Kemudian di sini juga saya akan menentukan untuk pernafasannya. Nah, untuk pernafasan pada bayi itu sendiri normalnya adalah 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita juga bisa menentukan tipe dari pernafasan bayi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Untuk palpasi itu sendiri di sini untuk mendeteksi apakah adanya fraktur pada klavikula. Kemudian kita juga bisa menentukan ictus cordisnya, di mana pada ictus cordis itu sendiri lokasinya adalah di bawah dari papilla mamae sebelah lateral. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Nah, untuk auskultasi sendiri yang pertama adalah denyut jantungnya. Pada normalnya neonatus denyut jantungnya adalah 120 kali sampai dengan 160 kali per menit. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menentukan apakah ada suara bising. Pada neonatus itu terdengar suara bising dan itu merupakan suatu yang wajar bagi neonatus. Justru pada neonatus yang tidak ditemukan suara bising perlu kita curigai adanya kelainan pada jantungnya. Kemudian untuk bunyinya itu sendiri yaitu bronchovesikular. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari abdomen. Untuk pemeriksaan abdomen sendiri di sini bisa kita lakukan yaitu inspeksi. Untuk inspeksi sendiri kita bisa melihat apakah perutnya itu cekung atau cembung. Untuk perut yang cekung bisa kita curigai adanya hernia diafragmatika, dan sedangkan pada perut yang cembung bisa kita curigai adanya hepatosplenomegali, atau bisa juga kita curigai adanya hernia omphalokel, kemudian ada gastrokisis. Kemudian selanjutnya kita bisa juga lakukan yaitu palpasi. Untuk palpasi sendiri kita bisa lakukan palpasi pada bagian abdomen, di mana pada normalnya lien dan hepar itu akan teraba, sedangkan pada ginjal dia tidak teraba. Selanjutnya kita lakukan yaitu perkusi. Untuk perkusi sendiri normalnya adalah bunyi timpani. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada bagian abdomen. Untuk auskultasi itu sendiri pada bagian abdomen normalnya terdengar suara bising usus. Selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia eksterna dan anus, di mana pada neonatus yang berjenis kelamin perempuan dia itu memiliki labia minor yang letaknya di bawah dari labia mayor. Kemudian juga terdapat dua lubang, di mana lubang pertama itu sebagai alat untuk membuang urin, dan yang keduanya itu ada alat sebagai reproduksi. Kemudian untuk pria, neonatus yang pria, kita dapat temukan skrotum yang besar. Kemudian kita juga bisa menemukan apakah ada fimosis, kemudian ada hipospadia atau epispadia. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian anusnya. Nah, untuk pemeriksaan pada bagian anus, kita bisa menggunakan termometer, lalu kita masukkan ke bagian anusnya. Apakah dia bisa masuk? Apabila bisa, berarti tidak ada fistula. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas. Nah, untuk pemeriksaan bagian ekstremitas itu sendiri, kita bisa melihat pada telapak tangannya apakah terdapat garis tangan. Kemudian kita juga bisa melihat pada telapak kakinya apakah ada garis tangan, garis kaki. Kemudian untuk jarinya apakah
sesuai. Kemudian kita juga bisa melihat untuk gerakannya pada bagian ekstremitasnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks. Yang pertama adalah refleks Morrow. Untuk refleks Morrow, saya akan angkat bayi dan saya akan melakukan gerakan seolah-olah menjatuhkannya, di mana pada bayi dia akan mengeluarkan refleks berupa kaget. Selanjutnya yaitu refleks rotting. Untuk rotting sendiri, saya akan menjadikan jari saya sebagai stimulus di bagian bibirnya, dan si bayi akan mencari sebagai rangsangannya tadi, yang berupa rangsangannya tadi sesuai dengan arah dari stimulus tadi. Selanjutnya yaitu refleks sucking. Untuk refleks sucking itu sendiri, saya akan memasukkan jari kelingking saya pada bagian palatum dari si bayi. Dan refleksnya adalah bayi akan melakukan gerakan menghisap. Selanjutnya yaitu refleks tonic neck. Nah, di sini tuh saya akan melakukan gerakan yaitu kepala bayi saya arahkan ke sebelah kanan, dan di mana di sini refleksnya adalah anggota gerak sebelah kanan akan melakukan gerakan ekstensi, dan anggota gerak sebelah kiri dia akan melakukan gerakan fleksi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan gerakan yaitu palmar grasp. Untuk palmar grasp itu sendiri, saya akan memberikan suatu rangsangan pada bagian tangannya, dan bayi itu sendiri akan memberikan suatu rangsangan berupa ingin menyentuhnya. Selanjutnya pada bagian bawahnya yaitu plantar grasp. Nah, untuk plantar grasp itu sendiri kita letakkan suatu rangsangan di bagian kakinya, dan dia akan memberikan suatu respon. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan fisik neonatus pada hari ini telah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.